Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kayim hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 atau pada tanggal 4 Af 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan 1 ayat 21 yang berkata demikian, saudaraku. Lihatlah, Yahweh Elohim telah memperhadapkan negeri itu di depanmu. Majulah, milikilah itu, sebab Yahweh Elohim leluhurmu telah berkata kepadamu, jangan takut atau khawatir. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca dalam renungan Torah ini adalah tentang para pengintai. Di kitab Ulangan ini, saudaraku, Bapa Yahweh kembali mencatat di dalam kitab Torah, di kitab Ulangan ini, tentang bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, saudaraku. Dan dalam melakukan pelaksanaan ini, saudaraku, Musa menetapkan perwakilan setiap suku untuk mengeluarkan satu orang sebagai pengintai untuk lebih dahulu melihat negeri itu, saudaraku. Dan tugas ini diberikan masing-masing satu orang untuk melaksanakan pengintaian di tanah Kanaan ini, saudaraku. Dan tugas ini dilakukan dan tujuannya adalah untuk mengetahui untuk di mana kemungkinan untuk jalan masuknya dan juga bagaimana situasi negeri tersebut. Saudaraku, lewat renungan firman ini juga dikatakan bahwa jangan takut dan jangan khawatir. Ini adalah daftar Bapa Yahweh kepada Bani Israel dan kepada Musa, saudaraku. Dan hal ini tentu disampaikan kepada pengintai-pengintai yang akan berangkat ini. Saudaraku, lewat renungan pembacaan Torah ini, relevansinya di dalam kehidupan kita sekarang, saudaraku, bahwa sesuatu hal untuk kita masuk kepada suatu wilayah tertentu atau masuk dalam suatu kegiatan tertentu, memang kita membutuhkan informasi-informasi yang harus kita dapatkan, saudaraku, sehingga kita akan tiba di sana ataupun nanti kita sampai di sana kita tidak terdadak, saudaraku, ataupun justru sampai di sana menjadi suatu beban bagi kita. Lebih baik siap, saudaraku, daripada tidak siap, karena kesiapan itu sesungguhnya 50% dari keberhasilan, saudaraku. Namun cenderung kalau orang tidak siap, bagaimana siap saja baru 50%, apalagi kita tidak siap mempersiapkan diri, maka kita akan banyak hal yang ketinggalan. Kemudian yang kedua, saudaraku, Bapak Yesus tetapkan untuk jangan takut dan khawatir. Saudaraku, rasa takut dan kekhawatiran inilah yang sering dipakai oleh kuasa si jahat untuk mempengaruhi cara berpikir, cara pandang manusia saat ini, saudaraku, dan juga tidak terkecuali orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam menjalani kehidupan ini. Dengan adanya berita-berita di luar, saudaraku, keadaan-keadaan di luar, saudaraku, hal inilah yang harus kita pahami, saudaraku, bahwa apapun berita, apapun di luar, ataupun informasi apapun yang kita dapatkan, bahkan dari para gembala-gembala kitab sekalipun, kita harus mencernanya, saudaraku. Kita harus memikirkan, kita harus memahaminya terlebih dahulu, saudaraku. Dan tentu bila ada sesuatu hal yang memang meragukan, kita harus datang kepada firman Bapa Yahweh. Kita bisa meng-cross check dalam firman, saudaraku. Hal ini yang terjadi, saudaraku, rasa ketakutan dan kekhawatiran dengan adanya berita-berita seperti halnya waktu dekat akan datang kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach, kemudian diperintahkan untuk menyiapkan semua akan datang masa kesukaran, sehingga menyiapkan makanan yang banyak, beras yang banyak dan sebagainya, ditimbun di rumah atau di tempat tersendiri, saudaraku. Itu semua wujud dari rasa ketakutan, saudaraku. Itu tidak sesuai dengan hukum Bapa Yahweh, saudaraku. Bagi orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, memang kita sebagai manusia tetap memiliki rasa takut, tapi
Rasa takut tanda kutip saudaraku bukan seperti rasa takut orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Ini yang membedakan saudaraku. Sehingga kita harus memahami ini. Karena firman di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian saudaraku. Yahweh sang penyelamat sebagai temanya. Dikatakan saudaraku, karena kita memiliki Bapa Yahweh sang penyelamat. Di ayat 10-nya, jangan takut sebab aku bersamamu. Jangan cemas sebab aku Elohimmu. Aku akan meneguhkanmu. Aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Saudaraku, Yesaya mencatat tentang ini di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini bahwa Yahweh lah sang penyelamat kita. Saudaraku, tentu ini menjadi pegangan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan ini, walaupun menghadapi berita-berita apapun, situasi apapun, kita tetap berpegang kepada Bapa Yahweh. Sehingga rasa ketakutan, rasa kekhawatiran itu saudaraku, kita bisa lawan, bisa kita buang, dan kita tetap hanya percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach untuk menghadapi sesuatu permasalahan apapun atau berita-berita apapun yang kita dengarkan di luar saudaraku. Bukan menjadi kepanikan, bukan menjadi tidak kontrol diri, semuanya menjadi sesuatu hal kebingungan saudaraku, ketakutan harus bagaimana. Namun tenangkan diri kita, dan kita berdoa, kita serahkan kepada Bapa Yahweh. Kalau memang waktunya kita percaya, Bapa Yahweh tetap memberikan pertolongan itu. Namun bila memang waktunya juga kita harus mengakhiri hidup kita, namun kita mengakhiri hidup bukan dalam keadaan ketakutan, bukan dalam keadaan kekhawatiran, namun mengakhiri kehidupan kita ini dengan penuh pengharapan kepada Bapa Yahweh sebagai perlindungan yang abadi itu. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, mari kita sama-sama berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita semua. Berikan kita kasih karunia, Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh mau melakukan hukum dan perintah-perintah ketetapannya. Janji firman kita diberkati saudaraku, dan keselamatan yang pasti bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita. Dialah kebangkitan dan kehidupan kita. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.